Halo semua, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Martinus Tukiran dari Cognoscenti Consulting Group. Kali ini kita akan bicara tentang konsep manajemen kinerja. Pada video dengan judul Manajemen Kinerja, kali ini kita akan mulai dengan memahami definisi atau pengertian dari kinerja. Menurut Jason Colquitt dan kawan-kawan, job performance is formally defined as the value of the set of employee behaviors that contribute either positively or negatively to organizational goal accomplishment. Jadi kinerja secara formal didefinisikan sebagai nilai dari seperangkat perilaku karyawan yang berkontribusi baik secara positif maupun negatif untuk pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kinerja itu dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Dalam model yang dibangun oleh Berg and Litwin, kinerja dalam kotak yang berwarna hijau ini dipengaruhi oleh aspek-aspek di dalam kotak yang berwarna kuning yang merupakan aspek-aspek keras atau hard approach management aspek seperti sistem dan prosedur, praktek-praktek manajemen, kemudian strategi, struktur organisasi, dan juga task requirement dan yang biasanya tergambar ke dalam job description. Tetapi juga pada kotak-kotak merah adalah aspek-aspek pendekatan lunak atau soft approach management seperti kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, motivasi, bahkan nilai-nilai individu dari setiap karyawan akan memberikan pengaruh atau dampak kepada kinerja individu dan pegawai. Termasuk dalam kotak biru, ini adalah aspek eksternal. Jason Colquitt yang kita kutip tadi juga membangun sebuah model bahwa kinerja dipengaruhi oleh aspek-aspek individual mechanism, mulai dari kepuasan, stres, motivasi, etika, kemudian kemampuan mengambil keputusan, yang juga dipengaruhi oleh aspek sebelumnya, termasuk di dalamnya budaya organisasi, struktur organisasi, kepemimpinan, komunikasi, teamwork, ability atau kemampuan dari setiap individual karyawan, termasuk personality dan value dari setiap individu. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, jadi kinerja secara sederhana dapat kita sebut sebagai hasil kerja berupa output dan outcome. Hasil kerja ini merupakan kontribusi dari pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, pegawai bekerja dalam sebuah proses yang membutuhkan sumber daya sebagai input untuk mampu menghasilkan hasil kerja yang merupakan kontribusi. Nah, oleh karena itu, kinerja perlu dikelola dengan baik. Maka kita lihat dalam rentang waktu, apa yang kita sudah capai hari ini dengan segala ukuran yang ada di dalamnya. Seperti bagian keuangan harus menyusun laporan keuangan sebelum tanggal 10 setiap bulannya, itu merupakan ukuran standar minimum atau mutu baku atau sering kita kenal dengan Service Level Agreement, SLA. Jadi ukuran-ukuran yang menjadi kriteria atau standar pencapaian apa yang kita lakukan hari ini bukan merupakan ukuran kinerja, tetapi ukuran service level. Ukuran kinerja adalah hasil yang mau kita capai di kemudian hari. Hasil yang berupa output dan outcome. Itulah yang kita identifikasi dalam bentuk sasaran
dengan indikator dan targetnya. Inilah yang merupakan indikator kinerja atau yang sering kita sebut dengan Key Performance Indicator. Jadi, ukuran yang kita mau capai di masa yang akan datang dan belum tercapai hari ini, dan oleh karena itu kita harus mengupayakannya dengan berbagai program peningkatan yang kita sebut dengan inisiatif strategis atau program improvement atau apapun namanya, merupakan upaya yang harus kita capai untuk mencapai kinerja. Jadi kinerja, Bapak Ibu sekalian, tidak sama dengan service level. Di dalam pedoman pengelolaan kinerja pegawai negeri aparatur sipil negara, Permenpan 6 2022, sudah dirumuskan bahwa pengelolaan kinerja itu dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, penilaian, serta tindak lanjut hasil evaluasinya. Pasal 7 mengatakan, perencanaan sendiri terdiri dari perencanaan hasil kerja dan perencanaan perilaku kerja pegawai. Mari kita lihat dua aspek ini dalam ilustrasi berikut. Saya mengilustrasikan ada dua atlet yang terlibat, yang ada di dalam sebuah klub atletik ini. Atlet senior kita beri nama Ucok. Beliau mempunyai kemampuan meloncat 2 meter sebagai sebuah kompetensi, dan Ucok dikirim ke dalam sebuah pertandingan dan menunjukkan kemampuan meloncat sebagai hasil kerja 1,7 meter. Tentu kita mengatakan hasil kerja Ucok kurang baik karena kurang dari kemampuannya di tempat latihan yang mampu meloncat 2 meter. Kesempatan kedua Ucok meloncat 1,8 yang juga kita mengatakan kurang baik. Kesempatan ketiga lebih jelek lagi 1,65 meter. Namun demikian di dalam pertandingan selalu ada lawan. Lawan Ucok meloncat 1,55 meter. Maka tentu Ucok dalam pertandingan ini juara dan membawa pulang piala kemenangan. Di tempat lain, Buyung adalah adik junior dari Ucok yang memang kemampuan atau kompetensinya masih di bawah Ucok, meloncat 1,7 meter dalam kemampuan rata-rata waktu latihan. Buyung pada waktu pertandingan di tempat lain itu pada kesempatan pertama meloncat 1,8, menunjukkan perilaku dan proses yang ditunjukkan menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Kesempatan kedua, Buyung meloncat 1,9 meter. Kesempatan ketiga, kembali menunjukkan hasil yang luar biasa, meloncat 1,95 meter. Jadi kita bisa mengatakan perilaku bertanding yang ditunjukkan Buyung luar biasa. Namun dalam pertandingan yang diikuti Buyung, lawannya meloncat di atas 2 meter. Tentu Buyung pulang dengan tangan kosong karena kalah dalam pertandingan itu. Maka pertanyaannya, apakah Ucok yang kita sebut sebagai atlet berprestasi karena membawa piala, atau Buyung yang berprestasi karena menunjukkan perilaku dalam proses pertandingan yang luar biasa? Dalam teori yang disampaikan oleh Jack Welch dan kawan-kawan, ternyata melihat kinerja harus kita lihat dalam 2 dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi hasil, sebuah ukuran yang objektif dan kuantitatif, dan dimensi proses, sebuah ukuran subjektif dan kualitatif. Maka dari 2 dimensi ini terbangun 4 kuadran. Kuadran pertama
yaitu kuadran hasil yang tinggi dan proses yang baik. Itulah yang merupakan karyawan berprestasi sesungguhnya atau star employee. Inilah yang menjadi future leader. Inilah yang menjadi best talent bagi organisasi kita. Ini harus dibina, dikembangkan, diarahkan untuk menjadi pemimpin masa depan organisasi. Tetapi sebaliknya, mereka yang secara objektif tidak memberikan hasil atau hasilnya rendah, secara proses juga menunjukkan hasil yang jelek, maka ini adalah dead wood, mereka harus kita lepaskan. Menurut Jack Welch dan kawan-kawan, dalam kurva penilaian kinerja, ada 10% the loser, 70% mediocre, dan 20% itu adalah the star employee. Maka Ucok dalam contoh tadi itu adalah dalam teori ini disebut dengan tyrant. Tyrant maksudnya dalam jangka pendek organisasi membutuhkan hasil yang dikontribusikan oleh Ucok, tetapi dalam jangka panjang organisasi tidak mau terkungkung atau terbelenggu oleh perilaku yang kurang baik dari Ucok. Sebaliknya, Buyung perlu diberikan second chance karena beliau menunjukkan proses perilaku yang luar biasa yang perlu dibina, diarahkan untuk menjadi star employee, dan Ucok harusnya segera dapat bertobat, memperbaiki perilakunya supaya juga masuk dalam kuadran star employee. Inilah konsep tentang manajemen kinerja. Semoga dapat membantu kita memahami mengapa kinerja itu perlu dikelola dengan baik. Terima kasih. Demikian video yang kami sampaikan kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.